Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya. Gimana? Jadi Pak Deputi Prime Minister Pak tadi itu pertama kunjungan perkenalan juga, walaupun saya sudah kenal baik, tapi secara resmi kan dia baru Deputi Perdana Menteri. Kedua, tentu juga beliau ada acara kekeluargaan. Beliau kan orang Jawa, orang Jogja, pulang Bogor, pulang kampung. Kebetulan anaknya kawin dengan sini juga. Tapi kita bicara hubungan Indonesia dan Malaysia tentu yang lebih baik lagi, baik sisi ekonomi, sisi sosial, dan kita bicara juga tentang keamanan kawasan. Indonesia disindir oleh Malaysia dengan Singapura mengenai kabut asap, Pak. Selalu saya katakan bahwa ini kan masalah alam. Indonesia sudah luar biasa, sudah berusaha sekuat tenaga, segala biaya sudah mendatangkan 20 helikopter dan pesawat untuk mengatasi itu, tapi ternyata sulit memang. Dan itu jangan lupa, itu jangankan bukan saja Indonesia, Amerika juga di California berbulan-bulan tidak bisa selesai karena yang seperti itu, karena bertepatan dengan musim kering ya, seperti ini. Tapi insya Allah akan selesai. Tapi untuk negara-negara tetangga, saya selalu katakan, kita sama-sama menikmati alam ini, tapi sama-sama juga kita kena akibatnya juga kalau salah ya. Kalau soal itu, jangankan kita lebih menderita. Jadi negara-negara tetangga 11 bulan itu menikmati udara segar dari Indonesia. Jadi kalau kena sebulan asap ya risiko juga itu. Tidak kita bicarakan. Banyak yang dibicarakan bagaimana upaya bersama. Upaya bersama. Waktu itu Indonesia dan Malaysia pernah membuat kerjasama membuat kawasan hilirisasi industri kelapa sawit sebagai dua negara yang produksi terbesar. Apakah dibicarakan juga dari itu selalu dibicarakan Pak Sofyan kemarin di Kuala Lumpur. Yang inisiasi dulu itu zamannya Pak Sofyan waktu Menko Perekonomian. Dan itu pasti akan dilanjutkan. Karena begini, dunia ini yang 80% produksi sawit itu Indonesia dan Malaysia. Kemudian tentu bersaing dengan sumber-sumber minyak atau sumber-sumber itu dari berbeda, ada bunga matahari dan sebagainya, sehingga terjadi persaingan ketat di dunia ini, sehingga perlu Indonesia dan Malaysia bersatu untuk menghadapi persaingan dan tantangan dari banyak negara. Secara detail dari investasinya itu akan dari pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia atau seperti apa? Ya. Kalau boleh sekalian lokasinya, Pak. Ya, kita pemerintah sepakat, baik pemerintah Malaysia dan Indonesia, kita sepakat membuat standar bersama, ya, sehingga tidak didikte oleh pihak ketiga tentang standar. Terus kedua, rencana membuat industri bersama supaya produk-produk hilirisasi, sehingga kita tidak tergantung kepada mengekspor CPO, tapi produk-produk chemical, oleochemical, dan akan dibikin sebuah kawasan industri di Indonesia. Tempatnya masih di studi, apakah di Kalimantan Barat atau di Kalimantan Timur. Masih tentu di work out secara detail dulu gitu. Tapi prinsip-prinsipnya sudah disepakatin. Tentang tim yang membuat standar kita akan rapat lagi nanti awal Oktober untuk membuat standar. Pekerjaan-pekerjaan teknis itu sedang dikerjakan antara perusahaan Indonesia dan perusahaan Malaysia. Pemerintah tidak ikut kecuali pemerintah memberikan dorongan saja. Jadi programnya sejak tahun lalu kan sebelumnya. Jadi supaya jangan ada mengklaim baru dikerjakan setelah tahun lalu. Terkait kasus pemotongan gaji TKI di
bulan gaji TKI Sumatera dipotong. Apa ada upaya dari pemerintah? Nih. Ada bagus loh. Baik, terima kasih. Sebetulnya ini bukan pemotongan gajinya hilang. Jadi kan dimulai dari ada biaya pemberangkatan. Biaya pemberangkatan kemudian dihitung utang. Nah, utangnya itu yang dulu pemerintah belum hadir, yang hadir itu adalah koperasi dan DPR, yang kemudian dianjak piutang dengan perusahaan finance di luar, yang bunganya itu 31% flat atau 61% efektif. Berkat zamannya Pak Sofyan Jalil menjadi Menko Perekonomian, kemudian dimasukkanlah skema pemberangkatan TK itu dengan skema kredit usaha rakyat, sehingga hari ini kena bunga hanya 12% efektif, kalau flat 7%. Sehingga alhamdulillah mulai bulan September ini potongan-potongan yang tinggi semacam itu sudah pelan-pelan bisa dihentikan. Itu Pak penjelasan. Ya, dengan Pak Amin ini Pak membahas tentang gejolak politik yang terjadi di Malaysia Pak, dan bagaimana pengamatan dari pemerintah Indonesia sendiri terhadap gejolak itu Pak? Tentu setiap masalah politik suatu negara masalah dalam negeri Malaysia sendiri, masalah negeri Malaysia. Malaysia tidak mencampuri masalah-masalah dalam negeri suatu negara seperti Malaysia. Namun sebagai negara sahabat Malaysia, tentu Indonesia juga melihatnya sebagai masalah dalam negeri, tapi tentu setiap saat Indonesia juga siap untuk memberikan suatu sumbangan pikiran ataupun apabila dibutuhkan bagaimana kita memberikan support bagaimana Malaysia itu tentu bersatu dan berjalan dengan baik. Iya. Kita tidak bicarakan. Kalau tidak ada juga apa-apa yang mau bicarakan kalau tidak naik hubungan. Ya, Indonesia dan Malaysia kena efek daripada krisis keuangan ekonomi terakhir. Masing-masing rupiah dan ringgit melemah, ya. Tapi tentu kita akan berusaha untuk bagaimana tetap bertahan dengan baik. Pak JK, menyambung mengenai kondisi perekonomian kedua negara Pak, tekanan ekonomi global, lalu sekarang Malaysia sedang kemungkinan kena krisis politik dan ekonomi. Apakah ada pembicaraan mengenai surat berharga negara Indonesia yang diminta oleh Malaysia? Kita tidak bicarakan masalah seperti itu. Itu sangat teknis tentunya. Demikian kita tentu mengharapkan, saya yakin Malaysia dapat menyelesaikan masalah politik dan ekonominya sebagaimana biasanya juga. Ya, semua negara kena sih masalah ekonominya di Asia ini. Tapi masing-masing negara mempunyai suatu kemampuan dan kekuatan ekonomi tersendiri untuk menyelesaikannya. Pemerintah Malaysia sudah mulai mengevakuasi warganya dari Pekanbaru karena kabut asap karena panas. Ya, pokoknya bukan hanya Malaysia, Indonesia juga warga Pekanbaru banyak pergi ke Jakarta juga. Jadi itu memang untuk menghindari hal itu. Sekali lagi bahwa hal itu tidak diinginkan dan Indonesia sudah berusaha sebaik-baiknya untuk mencegah, tapi namanya alam yang berubah ini ya terjadi begitu. Ada tentu secara bersama itu bermacam caranya. Antara lain karena ini yang sangat penting bagaimana penanganannya ketegasan secara hukum. Karena itu Indonesia melaksanakan tindakan hukum, dan juga seperti ketahui juga di Sumatera banyak perusahaan Malaysia juga beroperasi. Hingga Indonesia juga Malaysia mendesak juga kepada perusahaan-perusahaan Malaysia yang beroperasi di Sumatera untuk disiplin dan juga siap untuk ditindaki apabila memang bersalah. Malaysia mendukung itu.
bertindak tegas kepada siapa saya termasuk perusahaan Malaysia. Mohon maaf Pak, ini persoalan lain Pak, yang perusahaan OPM itu Pak, kan pemerintah Papua Nugini itu sudah berhasil membebaskan. Nah mungkin apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Oh iya, apa yang akan diberikan pemerintah Indonesia untuk mengapresiasi langkah-langkah? Ya, sekali lagi ini kan upaya bersama, ya. Tentu Indonesia membebasin, tentu dengan persetujuan ataupun perintah PJ, karena itu kita berterima kasih atas kerjasama itu. Apakah ada barter mungkin Pak? Dan tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali. Pak JK terkait musibah tragedi Malaysia itu, apakah perlu pemerintah Indonesia melakukan teguran terhadap kontraktor perusahaan Himadri itu? Saya kira bukan pemerintah Indonesia, tentu hukum yang berlaku hukum Saudi, karena itu pemerintah Saudi juga apa yang kita baca sudah memberikan peringatan dan mencegah eksekutif dari Bin Laden untuk keluar negeri menunggu proses hukum. Tentu bukan Indonesia lah. Dan ada itu kita percayakan ke pemerintah Saudi. Kan saya sudah sampaikan kemarin, ya segala usul-usulan itu terima kasih, tapi sekarang ini tentu tidak harus menjadi pertimbangan kita untuk melaksanakannya. Kita sementara ini berusaha untuk ekonomi kita bagaimana baik dulu. Kita tidak membicarakan itu lagi. Tunggu ya.